Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farika Rahmawati. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berlatih, belajar gitu ya, dan memahami bagaimana sih cara yang baik untuk menyampaikan materi di depan kelas. Ayo ngaku di sini siapa yang masih sering ngerasa grogi, tangannya dingin gitu ya, gemeteran, atau bahkan ragu-ragu gitu ya, nggak percaya diri saat diminta oleh dosen ataupun guru untuk presentasi di depan kelas. Ayo sini merapat, kita belajar sama-sama ya. Kali ini saya mau kasih tahu tips dan triknya gitu ya, beserta contoh gimana sih cara kita memulai presentasi di depan kelas dari awal hingga akhir kelas. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai presentasi gitu ya, harapan kita kan semua orang yang melihat kita akan happy, senang, dan paham dengan materinya. Saran saya, sebelum kita memulai presentasi materi di kelas yang baik, maka teman-teman boleh minum air putih dulu gitu ya. Kemudian tarik nafas yang cukup dalam, hembuskan gitu ya. Lalu kalau saya boleh kasih tips, teman-teman boleh baca Al-Fatihah dulu, Al-Insyirah, atau mungkin sholawat gitu ya, untuk memulai presentasi di kelas agar percaya diri, tidak gugup, seperti itu. Oke. Ketika teman-teman diminta untuk menjelaskan materi atau membawakan tugas gitu ya, seringkali guru atau dosen meminta teman-teman untuk presentasi di depan kelas, maka kita akan mengawalinya gitu ya dengan mengucapkan salam. Kemudian mengucapkan selamat pagi kepada Bapak atau Ibu guru atau Bapak Ibu dosen gitu ya. Ada baiknya teman-teman juga menanyakan kabar terlebih dahulu. Sebagai contoh seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nafis Hidayatullah Azhari, selaku Bapak Guru, teman-teman yang saya banggakan. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga sudah sarapan semua ya. Perkenalkan, nama saya Rika. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya yang berjudul tentang Fashion dan Public Relation. Nah, kira-kira seperti itu contohnya ya teman-teman. Kita bisa berdiri yang tegak, yang baik, dan mengucapkan salam sambil tersenyum. Saya punya tips lagi nih, supaya nggak boring gitu ya. Teman-teman bisa juga melihat eye contact gitu ya, dengan teman-teman yang lain sambil tadi mengucapkan selamat pagi. Misalnya, selamat pagi Pak, semoga sehat hari ini gitu ya. Baru juga menyapa teman-teman dengan smiling voice gitu ya. Karena di sini kita menerapkan 5S juga, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tentu saja teman-teman membawakan materi presentasinya dengan happy, work with your heart gitu ya. Kita bisa mulai dengan happy kalau kita menyapa dari hati kita. Seperti itu. Oke. Saran saya gitu ya, supaya kelasnya itu cair, nggak deg-degan dan juga kayak nggak krik-krik gitu ya. Teman-teman juga bisa mulai materi gitu ya dengan memberikan pantun. Seperti saya berikan contoh di sini. Teman-teman, sebelum saya mulai kelas, saya mau mengawalinya dengan sebuah pantun. Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria, makin semangat. Yeay, gitu ya. Setelah teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen ini kemudian tersenyum gitu ya, tertawa, maka kita akan menyampaikan materi. Untuk penyampaian materinya, teman-teman, saran saya jangan terlalu kaku, jangan terburu-buru, dan jangan juga terlalu lambat. Karena target kita adalah audiens kita memahami materi kita. Kita bisa sampaikan poin-poinnya terlebih dahulu. Baiklah, teman-teman, saya hari ini akan menyampaikan materi terkait dengan sholat.
boleh juga cek audiens gitu ya untuk tanya. Teman-teman di sini ada nggak sih yang tahu apa sih definisi dari sholat? Biarkan audiens juga ikut berinteraksi. Ini juga tips agar teman-teman kehilangan rasa grogi. Gitu ya. Nanti setelah teman-teman menjawab, wah betul sekali, terima kasih bantuannya Kenzi misalnya, atau terima kasih bantuannya Sani, puji audiens supaya audiens juga senang dan memperhatikan teman-teman. Baru setelah itu kita lanjutkan materi yang lain. Nah, saya di sini akan menyampaikan alasan pentingnya kita melakukan sholat. Apa aja sih syarat seseorang sehingga dia wajib untuk sholat? Lalu apa saja rukun yang harus teman-teman penuhi? Baru teman-teman jabarkan satu persatu. Kalau memang teman-teman menggunakan presentasi gitu ya, bisa buat slide presentasi yang baik. To the point aja, tidak usah terlalu banyak tulisan, nanti dikembangkan gitu ya saat teman-teman ada di kelas. Kemudian kalau bisa slide presentasinya tidak perlu terlalu penuh, ada gambar hanya beberapa poin-poin saja gitu ya, sehingga yang lain menarik. Atau kalau teman-teman masih menggunakan, saya rasa mungkin papan tulis gitu ya di kelas, bisa teman-teman tuliskan perlahan-lahan. Tulisannya agak besar sehingga teman-teman yang ada di belakang pun masih bisa melihat seperti itu. Lalu bagaimana Bu kalau presentasinya ini secara berkelompok? Wah, ini semakin menyenangkan gitu ya. Nah, ini biasanya untuk mengoper dari satu siswa ke siswa yang lain, teman-teman bisa menggunakan kata penghubung. Misalnya di bagian saya, tadi saya menjelaskan tentang definisi sholat gitu ya. Kemudian saya akan, teman saya yang akan melanjutkan materinya. Maka saya bisa katakan seperti ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mirna, misalnya seperti itu. Nah, ini juga ada tips dari saya ketika ada presentasi kelompok, supaya penonton tidak bosan, bisa juga disampaikan seperti ini. Teman-teman, akan ada sesi tanya-jawab atau Q&A di akhir sesi, dan akan ada hadiah yang telah disiapkan oleh kelompok kami. Jadi teman-teman boleh perhatikan ya. Nah, ini juga menurut saya lumayan berpengaruh gitu ya, sehingga teman-teman yang lain bisa memperhatikan dan tidak berisik gitu ya, tidak ngobrol sendiri-sendiri. Hadiahnya ini nggak harus besar kok teman-teman. Misalnya teman-teman sudah menyiapkan beng-beng gitu ya, atau coklat kecil dari rumah, itu juga sudah akan membuat audiens merasa senang gitu ya, karena dia akan mendapat hadiah. Selanjutnya kita akan bahas terkait tips bagaimana sih cara teman-teman berdiri. Di sini saya akan kasih contoh ya. Di gambar pertama ini, ibu yang menggunakan baju biru dan rok pink gitu ya. Jangan terlalu condong ke belakang, jangan juga terlalu condong ke depan, bungkuk gitu ya. Kadang teman-teman kalau malu kan suka nunduk gitu ya. Jangan. Jadi kita berusaha untuk melihat audiens dan juga berdiri cukup tegak gitu ya. Sehingga suara kita juga bisa terdengar dengan jelas. Kalau teman-teman menggunakan masker misalnya, bisa izin dulu terhadap audiens. Apakah diizinkan jika saya membuka sedikit masker agar suara teman-teman bisa terdengar dengan jelas gitu ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan uniform ataupun fashion gitu ya. Saya menyarankan ketika akan presentasi di depan kelas gitu ya, jangan menggunakan kaos gitu, tapi gunakanlah seragam sesuai dengan teman-teman gitu ya. Misalkan seragam SMP atau SMA. Nah, kalau misalkan sudah kuliah misalnya, teman-teman bisa menggunakan baju berkerah gitu ya, sehingga tampak formal dan menyenangkan ketika dilihat oleh audiens. Bisa rapi, sopan, seperti itu ya. Lalu usahakan untuk melihat audiens, eye contact gitu ya. Tips dari saya, kalau teman-teman merasa malu gitu ya berdiri di depan kelas, lihat saja orang paling belakang di ujung kanan atau di ujung kiri gitu ya, karena pandangan mata kita seakan-akan kita sedang melihat semua orang. Padahal kita hanya menatap titik paling belakang kanan atau belakang kiri. Tapi usahakan kita tidak banyak bergerak, tetapi melihat ke seluruh sambil tetap menggunakan smiling voice ya, atau tetap tersenyum. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan juga. Jaga tempo bicara gitu ya, jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat.
Jangan juga terlalu mengambil begitu banyak bagian. Misalnya teman-teman menjelaskan terlalu banyak, akhirnya tim yang lain tidak mendapatkan bagian gitu ya. Jaga perhatian audiens. Kalau misalnya kelihatan audiensnya kayak udah ngantuk gitu ya, teman-teman boleh iseng untuk tanya mereka balik. Misalnya kayak, coba Muhammad Kenzi, coba sebutkan 3 hal yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Jadi ini akan membuat interaksi. Usahakan jangan berteriak, menggunakan suara yang lantang tapi tidak membentak gitu ya. Kayak misalnya, selamat pagi gitu ya. Kalau misalkan audiens belum menjawab, bisa diulangi. Saya belum mendengar semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika audiens sudah menjawab, baru kita lanjutkan presentasinya, gitu ya. Atau bisa juga saat perpindahan dari satu materi ke materi yang lain, bisa teman-teman mengecek semangat nih, kayak teman-teman sebelum saya lanjutkan materinya, boleh kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Gitu ya, supaya audiens gak bosan. Lalu usahakan gunakan bahasa baku, jangan menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa yang kasar gitu ya, misalkan seperti penggunaan kata lo atau gue gitu ya, atau menggunakan kalau kita menggunakan bahasa yang tidak familiar gitu ya, atau tidak dikenali oleh banyak orang. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Oke, selanjutnya, jika tadi teman-teman sudah menyampaikan materi gitu ya, singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele, maka di penutupnya teman-teman juga boleh tutup dengan quotes gitu ya, atau bisa juga dengan pantun lagi. Misalnya, Mangga Kueni dari Irian. Sampai di sini, cukup sekian. Atau teman-teman juga bisa bilang, kenangan silam membuat terharu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tips singkat dari saya terkait bagaimana sih mengawali melakukan presentasi di depan kelas gitu ya. Bagaimana harus berdiri, bagaimana harus mengucapkan salam gitu ya. Bagaimana menyisipkan humor dengan pantun dan menutup presentasi dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.